Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan saya meminta untuk semua para pendukung untuk tenang terlebih dahulu, untuk duduk terlebih dahulu, karena saya tidak akan melanjutkan jika Anda tidak bisa menuruti tata tertib yang kita sepakati di awal acara tadi. Boleh duduk terlebih dahulu Bapak dan Ibu, dan pada sesi tanya jawab kali ini antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon berhak menentukan siapa yang akan bertanya, baik dan juga siapa yang menjawab, dan pertanyaan serta jawaban akan ditanyakan oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan sekarang pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan kami ingatkan kembali untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab ini harus sesuai dengan tema debat, yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Jika sudah berdiskusi, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan hanya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, paslon nomor 2 yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa indeks pembangunan keluarga NTB itu menempati ranking 33 dari 35 provinsi. IPM juga seperti itu. Jadi di mana letak kebanggaan kita ber-NTB kalau indeks pembangunan keluarganya rendah, indeks pembangunan manusianya juga rendah. Kira-kira untuk menuju keluarga berkualitas, kira-kira trik apa saja yang akan dilakukan supaya kita ber-NTB ini bangga gitu. Bahwa kualitas keluarga kita ini tidak berada pada ranking 34, IPM kita juga tidak terlalu berada di bawah. Ini kiat-kiat apa yang akan dilakukan ke depan, mudah-mudahan NTB ini sesuai dengan jargon Bapak bisa maju, bisa gemilang dan maju berdaya saing. Silakan. Baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2, waktu Anda untuk menjawab 90 detik dan akan dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya mungkin Pak Bupati tidak melihat data yang terakhir. Jadi IPM NTB itu salah satu yang peningkatannya paling luar biasa di seluruh Indonesia. Nah, jadi IPM kita itu tidak lagi rendah tapi termasuk salah satu yang perubahannya sangat tinggi di seluruh Indonesia. Nah, Human Development Index ini salah satunya. Saya pernah bertanya dulu ke BPS, kenapa kalau dibanding standar hidup NTB dibanding provinsi lain kok Human Development Index kita rendah? Karena salah satu penyebab utamanya banyak lulusan terbaik kita ini sekolahnya di Jawa, di Bandung, Bogor, Jogja, Malang, dan Surabaya. Oleh karena itu Bogor, Depok, Jogja selalu IPM-nya tinggi walaupun tidak kelihatan ada hal-hal yang signifikan. Oleh karena itu salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana agar kampus-kampus kita yang ada di NTB ini menjadi tempat untuk orang di luar NTB untuk sekolah dan datang ke sini. Jadi kami bukan hanya teori ini Pak Bupati, kita sudah sediakan banyak beasiswa bahkan ribuan jumlahnya agar anak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, sampai Sumatera Selatan, Lampung mau untuk kuliah di Hamzan Wadi, di UNRAM, di seluruh kampus-kampus yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami kembalikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya hanya 60 detik. Baik, jadi yang ditanyakan indeks pembangunan keluarga tadi. Indeks pembangunan keluarga itu yang ditanyakan dan sempat juga tadi menyebut IPM sehingga Bapak lebih fokusnya ke IPM-nya. Jadi intinya bagi kami kalau bicara indeks pembangunan keluarga tentunya bagaimana kita mewujudkan keluarga yang berkualitas. Itulah mengapa pada saat menjadi wakil gubernur kemarin saya meluncurkan inovasi posyandu keluarga, yang mana posyandu keluarga itu hanya ada di NTB Bapak Ibu. Jadi tidak ada di provinsi lain dan posyandu keluarga itu melayani tidak hanya bayi dan ibu hamil, tapi satu siklus hidup. Jadi bayi ibu hamil, kemudian remaja, lansia, usia produktif juga dilayani. Sehingga penanganannya bisa komprehensif.
yang intervensi bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi BKKBN, Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih, waktu Anda habis, Pangan, Ibu. Semua intervensi. Terima kasih kepada dua pasangan calon yang sudah tanya jawab. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya ke paslon nomor urut 3. Dan waktu Anda 60 detik dan akan dimulai saat Anda berbicara, Bapak. Oke, pasangan nomor 3. Nah, saya pernah membaca dari media tentang masukan bahwa NTB itu harus memprioritaskan sekolah kejuruan. Nah, ternyata kalau menurut kami ya, perkembangan SMK kita di NTB ini di antara 100 SMK itu 34-nya sudah BLUD. 34%, yang tertinggi di Indonesia. Dan ini dijadikan contoh oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah lain untuk belajar dari SMK kita. Kemarin ada misleading ketika dikatakan SMK kita menyumbang pengangguran terbesar. Padahal waktu itu mungkin ada salah interpretasi. Jadi tidak semua lulusan SMK kita bekerja. Kalau melanjutkan kuliah itu dianggap tidak bekerja. Nah, menurut Anda dengan BLUD ini ke depan seperti apa kira-kira SMK kita ini? Baik. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 90 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Siap Pak Zul, kita jawab Pak Zul. Jadi strateginya begini Pak Zul, yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita merevitalisasi SMK-SMK yang ada. Kenapa? Karena SMA-SMK ini meskipun tidak menjadi penyumbang pengangguran terbesar tapi tetap menyumbang pengangguran. Karena itu pendekatan kita nanti adalah pendekatan dari hilir dulu baru ke hulu. Dengan jaringan internasional yang kita miliki, kita akan petakan di mana kita akan petakan di nasional pun di internasional apa kebutuhannya. Berdasarkan daftar kebutuhan itu, kemudian kita melakukan revitalisasi, tidak hanya menggunakan APBD, tapi kita juga bisa menggunakan sumber-sumber pembiayaan alternatif. Sehingga setiap lulusan SMK nantinya, mereka sudah tahu kemana mereka akan bekerja. Kita sudah salurkan kemana mereka akan bekerja. Seluruh sertifikasi, seluruh standar yang mereka miliki, itu sudah terpenuhi sejak mereka berada di SMK. Intinya, kita revitalisasi semua SMK yang masih perlu dilakukan revitalisasi dengan memanfaatkan semua kemampuan dan alternatif pembiayaan pembangunan yang ada. Bu Dinda ada tambahan? Baik, terima kasih. Dan kami persilakan, mohon tenang terlebih dahulu atau tidak akan kami lanjutkan. Bapak dan Ibu akan ada waktunya nanti. Baik, dan saat ini kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda hanya 60 detik dan akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Saya kira jawabannya menarik ya, tapi kalau kita lihat data, kalau kita lihat data itu SMK di NTB itu penyumbang penganggurannya sangat sedikit, sekitar 2%. Nah, kenapa saya tanya BLUD? Kenapa saya tanyakan BLUD? Karena cara SMK kita ini untuk memperoleh dana seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal itu sudah dilakukan di NTB ini. Bermitra dengan dunia usaha sehingga repetisi apa yang dilakukan oleh SMK kita itu langsung dalam ekosistem industrialisasi. Nah, oleh karena itu menurut saya BLUD ini kalau tahun kemarin 34 ke depan mudah-mudahan 20-30 BLUD bisa kita lakukan sehingga teaching factory, sehingga anak-anak kita bukan hanya menghindari pengangguran tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Baik, masih ada tersisa, apakah ingin dilanjut? Cukup. Baik. Cukup, baik. Terima kasih untuk kedua pasangan calon, pertanyaan, jawaban, dan juga tanggapannya. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 3, memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 60 detik, dimulai pada saat Anda berbicara. Bu Rohmi, saya cuma mau nanya saja. Bu Rohmi, bagaimana ceritanya kok ada dana, kok ada hutang pemerintah sampai 1,3 triliun, hutang pemerintah provinsi. Dan Mohon tenang. lebih dari 500 miliarnya adalah hutang dari pembiayaan kontraktual. Artinya ada persoalan di dalam pembiayaan, ada di dalam perencanaannya. Apakah Bu Rohmi tahu dan tentang kejadian itu dan bagaimana pandangan Bu Rohmi tentang itu?
Baik, paslon nomor urut 1, waktu Anda 90 detik dan dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, memang kalau kita bicara APBD pada saat kami menjabat itu memang kondisinya awalnya adalah gempa, kemudian dilanjutkan dengan COVID ya. Tapi memang kalau berbicara masalah alokasi daripada anggaran, tentunya itu bukan wewenang saya ya sebagai seorang wakil gubernur. Tetapi tidak bisa juga 100% kita salahkan masalah hutang. Karena memang kita pahami pada saat itu kondisinya ya, praktis 5 tahun itu ya 3 tahun lebih itu adalah dalam kondisi bencana. Sehingga mungkin 1,5 tahun itu ada hal-hal yang krusial sehingga menyebabkan hutangnya menjadi membengkak. Tapi yang jelas bukan, ya saya kan wakil. Gitu. Mohon tenang terlebih dahulu. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin menambahkan paslon nomor Ada yang urut ditambahkan 1? Ibu atau sudah cukup? Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami akan kembalikan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 60 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Bu Rohmi, saya menanya itu sebetulnya karena tema kita hari ini adalah mengenai reformasi birokrasi. Dan artinya kita harus melakukan menghindari inefisiensi di dalam pengeluaran, harus melakukan perencanaan yang baik dalam memperbaiki tata kelola keuangan agar tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi pemerintah. Karena beban jangka panjang ini akan semakin mempersempit fiskal kita untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Jadi itu sebetulnya concern kenapa saya menanyakan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab serta tanggapan yang diberikan oleh kedua pasangan calon. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan Baik, kita calon akan gubernur. melanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat terbuka pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024.